Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, perkenalkan, nama saya Firman Karim, kelas dari HR 19D. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman makalah saya demi untuk memenuhi tugas final dari mata kuliah perilaku organisasi. Baik, langsung saja. Reorientasi dari perilaku organisasi. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya organisasi adalah wadah ataupun tempat di mana kita bisa mengasah potensinya kita, mengasah skillnya kita, ataupun mengetahui bagaimana kita berinteraksi dengan sosial. Kemudian perilaku ialah berhubungan dengan nilai-nilai moral, etika, dan sikapnya kita. Kemudian apa orientasinya? Tentunya kita akan mendapatkan output yang lebih baik. Kita bisa berinteraksi sosial, kita bisa membangun komunikasi yang lebih baik, yang beretika, dan tentunya bisa diterima oleh orang lain. Seperti itu. Kemudian saya akan mengangkat dari dua teori, yaitu teori motivasi dan teori psikoanalisis. Teori motivasi adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk memenuhi tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu dalam memenuhi kebutuhan individual. Jadi dalam hal ini kita akan memposisikan dirinya kita sesuai dengan kemampuannya kita atau kebutuhannya kita. Seperti itu. Dan kita akan mengetahui di mana potensinya kita. Seperti itu. Kita akan memotivasi dirinya kita untuk bisa lebih kerja lebih cerdas dan keras, seperti itu. Kemudian teori psikoanalisis, yaitu studi tentang fungsi dan perilaku psikologis seseorang ataupun manusia. Jadi ini akan belajar tentang bagaimana psikologis seseorang, bagaimana etikanya seseorang, bagaimana interaksi sosial dari seseorang itu sendiri. Kita bisa mengambil dari teori mungkin teori dari golongan darahnya kah, ataupun jumlah bersaudara. Karena dari biodata yang kita kumpulkan, tentunya kita bisa menganalisis orangnya ini seperti apa. Kita lanjut. Perilaku organisasi dalam menghadapi perkembangan zaman. Antara teknologi dan etika perlu disandingkan sebagai dua mata sisi uang yang sama untuk menghindari terjadinya teknisi dalam organisasi yang semuanya akan berdampak negatif bagi kesinambungan organisasi, pada khususnya degradasi moral. Seperti yang terjadi di kasus sekarang, bahwasanya banyak investasi bodong, banyak saham-saham bodong, ya karena dia menggunakan teknologi tapi dia tidak beretika. Akhirnya apa? Terjadi kasus penipuan, terjadi kasus merugikan masyarakat. Ini yang perlu harus kita hindari. Itu kenapa teknologi dan etika itu harus disandingkan sama-sama. Karena lagi dan lagi ketika hal terjadi seperti itu, tentunya etikanya kita kurang. Walaupun kita pintar memainkan teknologi, tapi kita tidak mempunyai etika ataupun attitude yang lebih baik, maka semua akan menjadi berdampak negatif atau berdampak buruk, dan tentunya akan menjadi ada konsekuensinya, seperti itu. Kita lanjut dari migran itu sendiri. Sejarah migran pertama kali dilakukan di Indonesia itu pada tahun 1806. Orang Madura ke Jawa Timur yang dibawahi oleh pemerintah kolonial Belanda dengan alasan untuk sebuah pengembangan daerah. Apa pentingnya migran di Indonesia? Tentunya sangat penting. Yang pertama, itu akan membantu ekonomi negara, ya kan? Karena lagi dan lagi proses kebutuhan ekonomi itu di skala keluarga itu akan lebih lebih membutuhkan, akan berdampak ke negara. Kemudian politik ataupun interaksi sosial dan komunikasi yang lebih baik dan lebih meluas. Kemudian bagaimana perilaku organisasi tentang migran? Tentunya itu akan direspon sangat baik, karena kita akan membangun komitmen dan komunikasi yang lebih cenderung
lebih baik ataupun lebih beretika, karena kita akan membangun relasi, kita akan membangun komunikasi di suatu tempat ataupun di negara-negara lain. Seperti itu. Kita lanjut isu keberagaman. Keberagaman di tempat kerja adalah berbagai perbedaan yang melekat pada diri seseorang, mulai dari etnis, jenis kelamin, gender, orientasi seksual, agama, suku, dan ras, dan lain sebagainya. Apa pentingnya keberagaman di tempat kerja? Tentunya sangat penting. Dengan berbeda-beda, kita itu bisa tetap satu dalam memenuhi tujuan dari suatu organisasi itu tersendiri. Seperti tagline di Indonesia ialah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Dengan perbedaan kita dapat kita mendapatkan interaksi sosial yang lebih baik lagi, karena dari perbedaan itu akan memunculkan kebersamaan yang lebih cenderung akan lebih baik lagi. Kemudian bagaimana perilaku organisasi terhadap keberagaman? Tentunya itu akan menjadi respon yang sangat baik, karena dari keberagaman di tempat kerja itu tidak akan menimbulkan diskriminasi, karena misalnya kita ini adalah satu tim dan tidak mungkin kita akan bercerai-berai karena diskriminasi tersendiri. Jadi itu sangat penting di keberagaman di tempat kerja. Kita bisa membangun komunikasi yang lebih baik, kemudian kita mempunyai etika yang lebih baik demi untuk mewujudkan tujuan dari suatu organisasi ataupun tujuan dari suatu perusahaan itu tersendiri. Maka keberagaman itu sangat penting di suatu tempat kerja, karena tidak mungkin kita ini pola pemikiran, mungkin juga suku ataupun agama itu kita tidak mungkin dalam suatu perusahaan itu semua sama, karena di Indonesia itu mempunyai banyak keyakinan dan berbeda-beda suku. Jadi di tempat kerja itu adalah suatu wadah di mana kita bisa dipertemukan dan bisa berinteraksi sosial demi untuk mewujudkan tujuan organisasi. Seperti itu. Kemudian bagaimana respon mahasiswa terhadap perilaku organisasi di era realitas atau era sekarang? Tentunya mahasiswa mempunyai peran penting dalam perilaku organisasi, apalagi di era sekarang yang mempunyai tantangan begitu besar. Perilaku penyimpangan kerap terjadi di salah satu instansi perusahaan ataupun di bangku pemerintahan. Dan ini menjadi lawan besar bagi seorang mahasiswa yang mempunyai berperan atau berpikir kritis dan serta merawat idealismenya dan mengedepankan nilai-nilai Pancasila untuk nusa dan bangsa. Tentunya bagi seorang mahasiswa itu idealisme itu harus terawat, karena banyak mahasiswa, banyak aktivis ataupun banyak sekelompok orang yang ketika itu idealismenya itu diganti dengan rupiah. Itu yang salah. Ini yang kerap terjadi, penyimpangan, akhirnya korupsi dan lain sebagainya. Bagi seorang mahasiswa itu harus mampu pandai-pandai berpikir positif, apa dampaknya nanti, apa outputnya bagi kita sendiri. Tentunya gerakan kemahasiswaan pada saat ini tentunya gerakan-gerakan yang dominan di media sosial. Maka dari itu kita harus lebih bijak menggunakan teknologi ataupun bersosial media itu sendiri. Inilah pentingnya bagaimana responnya kita sebagai seorang mahasiswa. Idealisme harus dijaga, jangan sampai idealisme kita tergantikan dengan rupiah. Ini yang salah. Boleh saja idealismenya kita tergantikan dengan rupiah, tapi hal-hal positif seperti itu. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.